Qala Allah Ta'ala wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Artinya wal yakhsha, ini lamnya namanya lam amr. Wal yakhsha, biasanya lam amr kalau masuk ada huruf waw atau huruf fa itu boleh dibacanya pakai sukun, boleh pakai ya kasroh. Wal yakhsha boleh wal yakhsha. Sama seperti dalam suratul kahfi, wal yatalattab boleh juga wali yatalattab. Itu kaidah ilmu nahwu begitu. Ya, jadi kaidah ilmu nahwu boleh tuh. Ya, jadi kalau kita baca wal yatalattaf boleh, lamnya disukunin. Boleh juga kita baca kasroh, Bapak Saudara. Wal yatalattaf. Ya, itu namanya lam amar. Ya, kalau masuk pada fi'il mudhari kemudian sebelumnya ada waw atau ada fa, maka itu lamnya boleh disukunkan, lamnya boleh dibaca kasrah. Wal yakhshal ladzina law taraku, boleh juga wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Artinya, dan hendaklah rasa takut air liyakhab, ada rasa takut alal yatama terhadap anak-anak yatim. Alladzina law taraku, yaitu pada saat orang-orang kalau dia tinggalkannya min khalfihim, setelah dia meninggal dunia, zurriyatan di'afa, meninggalkan yaitu keluarga-keluarga yang lemah. Jadi kita berharap nih harus bisa mempersiapkan diri. Jangan sampai kita meninggalkan pada saat kita meninggal dunia, kita meninggalkan keluarga-keluarga anak yang lemah. Itu namanya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang-orang yang ketika nanti meninggal dunia jangan sampai meninggalkan keluarga yang lemah. Baik lemah dari segi keimanan. Yang paling penting nih keimanan, agama. Jangan sampai kita tinggalkan anak-anak kita lemah imannya, agamanya, sehingga akhirnya nggak bisa melanjutkan thariqah orang tuanya. Nah itu. Atau lemah dari segi pendidikan. Ya jangan sampai dilemah. Ya pendidikannya lemah gara-gara orang tuanya meninggal dunia, akhirnya dia nggak bisa melanjutkan pendidikan. Nah yang ketiga lemah dari segi ekonomi. Nah ini mesti minimal 3 ini harus ditopang benar. Ya jangan sampai anak-anak kita ketika orang tuanya meninggal dunia, namun anak-anak itu lemah dalam situasi keimanan, iman ya lemah, keislamannya lemah. Yang kedua pendidikannya lemah. Yang ketiga ya ekonominya lemah. Nah ini dikatakan ya kita harus bisa benar-benar ya menjaga, melindungi mereka ya, terhadap anak-anak yatim masuk loh. Jadi ketika anak yatim ditinggalkan oleh orang tuanya, nah ini tugas dan kewajiban kita supaya kita bisa mendidiknya. Kalau bisa ya kita jadi orang tua asuhnya, atau minimal ya kita punya perhatian dah secara khusus. Ya apalagi masyarakat yang bisa memberikan perhatian secara khusus kepada anak-anak yatim yang memang ya dia sudah tidak punya orang tua, sehingga pendidikannya perlu dibantu. Ini khususnya dari segi pendidikan. Sebab kalau pendidikannya kuat nanti insya Allah dewasa dia akan baik. Nah seperti itu. Terus keimanannya, kalau pendidikannya kuat mantap, insya Allah ya keimanannya juga kuat dan mantap. Ya seperti itu. Nah nanti juga ekonomi akan mendukungnya. Jangan sampai ya kita nanti meninggalkan mereka dalam posisi imannya lemah. Orang kalau imannya lemah hidup di zaman sekarang ini, masya Allah ngeri Bapak Saudara. Ya bisa-bisa banyak yang murtad. Na'udzubillah min zalik. Karena cobaan hidup ini sekarang begitu banyak, godaan-godaannya begitu besar. Makanya kita suruh berikan pendidikan kepada anak-anak yang memang ya mungkin lebih mantap lagi, sebab mereka akan hidup ya tantangannya lebih berat. Kita hidup tantangannya udah berat,
tapi anak-anak kita nanti akan menghadapi kehidupan yang tantangannya lebih berat lagi. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Itu mereka ya persaingannya pun lebih kuat lagi. Ya, terus masalah agamanya pun mungkin kita nggak tahu bagaimana. Tapi kalau kita udah isi dengan keimanan, ya dasar-dasar pendidikan agamanya kuat, insya Allah. Ya, jadi mereka bisa ya nanti menghadapi kondisi apapun yang terjadi. Ya seperti itu. Maka ini pesan dari Allah tuh begitu. Waliyahsya ailiyahab, hendaklah ia takut alal yatama atas orang-orang yatim. Alladzina law taraku, yaitu orang-orang kalau seandainya mereka tinggalkan, mereka meninggal maksudnya. Ay qarabu, yaitu mereka kerabat-kerabat, manakala ayat ruku meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka, ay ba'da mautihim, artinya setelah matinya mereka. Ya, jangan sampai dia meninggalkan zurriyatan di'afa, yaitu keluarga yang lemah. Auladan sighara, yaitu anak yang masih pada kecil-kecil. Khafu alaihim, yang mereka takutkan atas mereka. Ad-dia'ah, yaitu disia-siakan. Jadi jangan sampai mereka nanti ditinggalkan oleh kerabat keluarga orang tua, sementara mereka dalam posisi lemah, sehingga mereka akan disia-siakan. Nah itu ya, makanya ya keluarga, kewajiban kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh Bapak Saudara, dalam Al-Qur'an dia bilang, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tuh begitu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu. Tuh ini kita maksudnya suruh jaga. Wa anfusakum, dan keluarga kamu. Yang dimaksud anak, istri. Nah itu anak-anak kita semuanya, keluarga kita, ya istri kita, keluarga kita namanya. Dari apa? Ya naro, dari api neraka. Jaga tuh, kita punya kewajiban terhadap keluarga kita, anak-anak kita, kasih pendidikan agama ya dengan kuat, dengan mantap, ya supaya mereka terhindar dari apa? Ancaman api neraka. Tuh begitu. Makanya orang-orang tua yang bijak begini, nah ya walaupun saya sebagai orang tua kagak bisa baca Quran, tapi kamu jangan seperti saya, kamu harus pintar baca Quran, kan begitu. Nah sekarang saya baru lulus SD, tapi kamu nggak boleh hanya lulus SD, kamu harus S1, kamu harus S2, kamu harus S3. Tuh begitu. Itu orang tua kan begitu. Jadi orang tua itu harus memberikan yang lebih kebanding dari dirinya sendiri. Kalau orang tuanya udah S1, ya minimal anaknya S2. Begitu. Kalau orang tuanya udah ya mampu menghafal Al-Quran 2 juz, anaknya harus lebih dari 2 juz, harus 3 juz, 4 juz. Ya itu begitu. Jadi kalau orang tuanya ya pendidikannya baru SMA, anak nggak boleh dibawa SMA, harus lebih tinggi lagi. Itulah bijaksananya orang-orang tua kita begitu. Biar saya nggak lulus, tapi kamu harus menjadi ya manusia yang benar-benar pendidikannya berhasil. Nah ini dalam rangka mengamalkan waliyahsallazina law taraku ya min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim. Tuh, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak dalam kondisi lemah pendidikan, lemah ekonomi, bahkan yang paling penting lemah dari segi imanan. Jangan sampai ya lemah dari segi keimanan. Ya walaupun kata Nabi nanti akan datang masa di mana manusia yang imannya lemah. Nah seperti itu. Ini kewajiban kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Makanya kita biasakan anak-anak kita dari kecil, usia 10 tahun minimal udah harus rajin sholat. Itu harus kita didik. Ya anak kalau udah usia 10 tahun belum sholat, itu kita sebagai orang tua ya benar-benar lebih fokus.
Tapi kalau anak udah terbiasa 7 tahun udah sholat, 10 tahun udah sholat, kita lebih enak. Udah biasa baca Quran, biasa memahami ilmu agama, Masya Allah, seneng kita, seneng. Nah ini anak-anak kita biasain, kenalin sama masjid, kenalin sama musola. Nah begitu. Kalau anak udah dikenalin usia 10 tahun dengan masjid, dengan musola, insya Allah nanti udah terbiasa. Kalau anak udah terbiasa dengan masjid, dengan musola, nanti dewasa dia udah terbiasa, begitu. Ya, jadi kita biasain tuh Bapak Saudara. Jangan kita doang yang ke masjid, ajak anak kita. Atau sebaliknya anak doang disuruh ke masjid, bapaknya kagak. Nah ini juga nggak boleh. Iya. Jadi anak disuruh ke masjid. Nah kamu ke masjid sana. Bapak ngapain? Bapak mau nonton bola. Jangan begitu. Kalau bisa ya orang tuanya ke masjid, anaknya ke masjid. Ya orang tuanya ke musola, anaknya ke musola. Orang tuanya ngaji, anaknya ajak ngaji juga. Ya Masya Allah. Ini dalam rangka kita ngamalin ayat wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa khafu alaihim. Nah kemudian kuncinya apa kata Allah? Falyattaqullah, maka hendaklah mereka takut kepada Allah. Artinya takut, bertakwa. Kita takut sama Allah bukan berarti menghindar dari Allah. Ya. Artinya kita disuruh takut sama Allah, kita laksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Itu namanya takut. Bukan kita samakan kita takut sama singa. Kalau kita takut sama singa bagaimana? Lari dari singa, jangan deket-deket. Awas, takut sama singa. Ya jauh dari singa. Takut sama ular, jauh dari ular. Tapi takut sama Allah bukan jauh dari Allah. Beda ya. Hendaklah kamu takut sama Allah. Nah maksudnya laksanakan perintah-perintah Allah, jauhkan segala larangan-larangannya. Itu namanya kita semakin dekat sama Allah. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya, itu berarti kita ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi jangan disamakan takut sama serigala, jangan disamakan takut sama singa. Ya tapi takut sama Allah berarti kita harus mendekat kepada Allah dengan cara apa? Laksanakan segala perintah-perintah Allah, jauhkan segala larangan-larangannya. Ini yang dimaksud falyattaqullah. Bertakwalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi amril yatama, di dalam masalah urusan anak-anak yatim. Wal ya'tu al ilaihim, dan hendaklah mereka datangkan kepada mereka mayuhibbuna, apa yang mereka cintai, ayat ala bizuriyatihim, yang dikerjakan oleh keluarga mereka, min ba'dim, setelah mereka. Jadi kalau bisa kepada anak-anak yatim kita punya perhatian secara khusus. Apa yang pernah diberikan sama keluarganya, kalau bisa kita berikan juga. Nah seperti itu. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka berkata lil mayiti, kepada mayit, qaulan sadida, yaitu kata-kata yang benar. Sadida ini maksudnya shawaba, kata-kata yang benar. Di ayat muruhu, contohnya mereka memerintahkannya ayat tasaddaqo, yaitu bersodakoh biduni sulusihi, harus nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi di bawah sepertiga dari hartanya. Wa yada'ul baqi, dan biarkan sisanya liwarosatihi, untuk ahli warisnya. Wala yatrukuhum alatan, kagak boleh tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Ini yang dimaksud, kita kalau mau berinfak, mau bersodakoh, ya nggak boleh lebih dari sepertiga harta kita. Ya saya ulangi Bapak Saudara, kita kalau mau bersodakoh, mau berinfak, enggak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang kita miliki. Karena nanti sisanya kita berikan untuk ahli waris. Begitu. Misalnya kita udah sakit nih. Udah kelihatan nih ya, saya dikit lagi mau meninggal lah nih. Kita punya harta banyak. Kemudian kita bilang, nah sini, ini harta bapak semuanya udah infakkan aja buat masjid, buat musola, buat pondok pesantren, semuanya. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi yang hanya dianjurkan paling banyak sepertiga
sepertiganya. Kalau ada orang punya harta 10 miliar, ya 10 miliar, dia mau meninggal dunia, sekarang disedekain semuanya, sementara dia punya anak, punya ahli waris, udah 10 miliar saya berikan buat masjid semuanya, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ya, paling banyak menurut aturan agama sepertiga. 10 M sepertiganya berapa? Berapa? Ada 10 miliar. Sepertiga dari 10 miliar berapa? 3, iya segitu dah. 3,3 ya. 3,3. Kalau masalah ngitung duit pada bisa dah semuanya. Iya begitu. Ya, jadi 3,3 sekian gitu. Nah, itu boleh. Yang disedekahkannya paling banyak hanya 3,3 sekian M. Sisanya buat ahli waris. Ada punya anak, ya, ada punya istri, ya itu buat anak dan buat istri. Nah, ini yang dimaksud, silahkan sedekah, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga, di bawah sepertiga. Sepertiga kata Nabi wasulusu kasir, dalam hadis begitu. Wasulusu kasir, sepertiga itu udah banyak. Nah, nanti sisanya buat apa? Nah, sisanya liwarosati, untuk para ahli waris. Tuh, jangan sampai ahli waris ditinggalkan dalam keadaan Allah itu artinya dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Nah, begitu ya Bapak Saudara, ini aturan. Wal yaqulu qaulan sadida tuh maksudnya begitu. Jadi ketika orang ada yang mau meninggal dunia diwasiat, boleh wasiat, tapi isi wasiatnya enggak boleh melebihi daripada sepertiga hartanya. Sebab sisanya itu nanti buat ahli waris. Ya, jangan sampai ahli waris ditinggalkan dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Udah, yang lain-lain mah nggak usah dipikirin. Yang penting saya panding sedekah semuanya. Nggak boleh. Sedekah boleh, ya infak sodako boleh. Tapi ahli waris juga harus dipikirkan. Karena nanti dia meninggalkan anak. Jangan sampai ini anak terlantar, jadi miskin. Nah seperti itu. Dia punya hak ya dari peninggalan orang tuanya. Jadi sepertiga aja, sepertiga. Orang kalau punya harta 10 M dikasih infak sodako, ya sepertiganya, wah hebat banget udah itu. Ya hebat gak kira-kira? Udah hebat. Jarang orang berinfak berapa? 3 M. Wah jarang banget. Nah seperti itu. Ya, nah sisanya baru buat ahli waris. Seperti itu Bapak Saudara ya. Kemudian ayat ini dilanjutkan, innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, secara curang, secara zolim, artinya bighairi haqqin, tanpa jalan yang benar. Kalau ada manusia ya yang makan harta anak yatim secara zolim, secara curang, innama ya'kuluna fi butunihim, sesungguhnya mereka itu makan di dalam perutnya, ya itu fi butunihim ai malaiha, di dalam perutnya naro, yaitu mereka makan api. Tuh, jadi kalau ada orang makan harta anak yatim secara zalim, sama aja masuk ke dalam perutnya itu apa? Api. Jadi yang dimakan api. Api apa? Api neraka. Sebab nanti dia calon penghuni api neraka udah. Ya, siapa yang berani makan harta anak yatim, maka sama aja dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Tuh, makanya kita nggak boleh zalim. Ya, misalnya kita nih dikasih kepercayaan jadi wali daripada ya anak-anak yatim yang kebetulan orang tuanya meninggal, ya dia meninggalkan anaknya masih kecil, ya hartanya banyak, ini diserahkan kepada walinya. Seperti yang kemarin paman contohnya. Paman itu kan yakumu maqamal ab. Jadi pamannya menjadi walinya daripada anak yatim ini. Nah, ini pamannya harus benar-benar jujur. Kalau memang itu peninggalan untuk anak yatim, digunakan buat anak yatim. Jangan sampai dia makan. Kalau dia yang makan, sama saja ya di dalam perutnya dimakan api neraka. Atau dalam situasi kondisi yang lain. Saat ini kan sekarang banyak
yang namanya yayasan yatim piatu. Misalnya punya yayasan nih Bapak Saudara. Ya, ini kalau kita punya yayasan yatim itu benar-benar ya peruntukan uang yang kita minta dari masyarakat atau bantuan atau donatur dari masyarakat buat anak yatim itu berikan buat anak yatim. Gitu. Jangan kita punya ya yayasan yatim tapi anak yatimnya nggak pernah dikasih atau dikasih sekedarnya aja. Nah sementara uangnya banyak buat kepentingan pribadi. Nah itu yang kagak boleh. Ya, yang nggak boleh begitu. Ya tapi kalau dia benar-benar diperhatiin anak yatim, pahalanya gede. Ya dengan sebab dia punya yayasan yatim, kemudian dia benar-benar diperhatiin pendidikan anak yatimnya, bahkan dari SD, SMP, SMA sampai kuliahnya dia perhatiin. Pahalanya gede, insya Allah. Itu begitu. Makanya kalau yang kagak kuat imannya lebih bagus jangan bikin yayasan yatim dah, ngeri. Ya kalau kita nggak kuat imannya. Ya sebab banyak anak yatimnya susah, yang punya yayasan kaya. Nah begitu. Ini jangan. Ya tapi ini adalah satu nilai yang sangat besar pahalanya kalau dia tidak zolim. Tuh Allah udah bilang tuh, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Jadi jangan buat bangga-banggaan Bapak Saudara punya yayasan yatim piatu. Ya jangan dibangga-banggain, tapi itu amanah yang sangat besar. Tapi kalau dia benar-benar manfaatkan amanah itu, wah nilainya tinggi banget, sorga balasan sorga. Tapi kalau dikhianat, ya ngeri dah. Nah ini ayat ini. Nah seperti itu, ya. Jadi ya orang yang memperhatikan anak yatim, masalah pahalanya gede banget Bapak Saudara. Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama dengan orang-orang yang memperhatikan anak-anak yatim itu nanti di dalam sorga seperti dua jari. Jari tengah dengan jari telunjuk. Ini Nabi yang bilang, jari tengah dengan jari telunjuk. Kira-kira jari tengah sama jari telunjuk dekat apa jauh? Dekat. Begitulah posisi Nabi dengan orang yang senantiasa memperhatikan anak yatim. Nah begitu. Jadi posisinya sama seperti ya posisi jari telunjuk dengan jari tengah. Nanti Nabi dengan orang yang memperhatikan anak yatim di dalam surga dekatnya segitu. Ya, tapi kebalikannya, kalau dia berkhianat, ya dia makan harta anak yatim secara zolim, maka kata Allah, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sama aja dia itu makan di dalam perutnya api neraka. Li'annahu yu'awwalu ilaiha, karena itu ditakwil kepadanya. Kemudian diancam lagi yang kedua, wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ya ke dalam api neraka sa'ir. Sa'ira itu artinya naro. Ya nama lain daripada neraka itu namanya neraka sa'ir. Ya sa'ira itu api neraka. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ini lapal sayaslauna bil bina'il fa'il boleh. Sayaslauna. Boleh juga wal maf'ul. Berarti sayuslauna. Boleh sayaslauna, boleh sayuslauna. Silakan, ini qiraat yang dibenarkan. Kalau kita baca wa yaslauna sa'ira, wa yuslauna sa'ira, boleh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslauna sa'ira wasayuslauna sa'ira. Boleh dua-duanya. Jadi bil bina'il fa'il boleh, bil bina'il maf'ul juga dibolehkan. Jadi artinya sa'ira ainar syadidatan, api yang sangat panas. Yuhtarakuna fiha, mereka dibakar fiha, di dalam api neraka tersebut. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yusikum ayyamurukum Allahu
fi sya'ni auladikum bima yuzakkiru lidzakari minhum mislu hazil unsayain. Yusikumullahu telah berpesan kepada kamu. Artinya pesan itu ya'mur, memerintahkan. Jadi Allah sudah berpesan kepada kamu, Allah sudah memerintahkan kepada kamu, maksudnya kepada kita nih. Allah telah memerintahkan kepada kita manusia fi sya'ni auladikum, terkait tentang kondisi anak-anak kamu, bima yuzkaru dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi fi sya'ni ya pada kondisi anak-anak kamu, bima yuzkaru dengan apa yang sudah disebutkan. Nah, dalam bab warisan begini Allah berfirman, lidzakari mislu hazil unsayain. Tuh. Artinya apa? Lidzakari minhum, buat laki-laki daripada mereka, mislu hazi artinya seperti bagian, haz artinya nasib, bagian, al unsayain yaitu ya dia separuh daripada bagian ya perempuan. Jadi kalau laki ya kemudian ada anak perempuan. Nah nanti kalau anak perempuan dapatnya 10, berarti laki dapatnya berapa? 20. Itu namanya lidzakari mislu hazil unsayain. Bagian laki itu 2 bagian daripada perempuan. Kalau laki dapat 20 ya otomatis perempuannya 10. Perempuan dapat 100 berarti laki-laki dapat 200. Kok begitu Ustaz? Kagak adil dong. Bukan kagak adil, itulah aturan Allah. Karena memang orang laki itu banyak tugas dan tanggung jawabnya. Ya, berat. Lebih berat dalam keluarga itu orang laki. Ya, begitu. Sehingga Allah bilang lidzakari mislu hazil unsayain. Ya, jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Iza jatama'ata ma'ahu, apabila kumpul ya 2 orang perempuan bersama laki-laki. Ya, jadi kalau ada harta misalnya 100, kemudian orang tuanya meninggal dunia, ninggalin 100 miliar misalnya. Ya, jadi jangan 100 juta dah, 100 miliar aja. Gitu. Nah, kemudian punya anak laki 1, perempuan 2. Ya, anaknya laki 1, perempuannya berapa? 2. Nah, itu bagaimana bagiannya? Gampang. Ya, jadi perempuan dapat ya berapa? 25. Ya, kemudian ya laki dapat 50 kalau dapat 100 miliar. Nah, begitu. Jadi laki-laki dapat 50 miliar. Perempuan ada 2 dapat 25 miliar. Nah, itu yang dimaksud lidzakari mislu hazil unsayain. Seperti itu. Atau gampangnya bagi aja 4. Nah, begitu, bagi 4. Misalnya 100 miliar nih, anak laki 1, perempuan 2. Nah, ini ya bagi 4 aja. 100 miliar bagi 4 berarti 25 kan? 25. Perempuan kasih 25, ya perempuan yang lagi kasih 25. Nah, yang laki 25 tambah 25. Jadi berapa? Jadi 50. Itu lidzakari mislu hazil unsayain. Kalau ninggalinnya cuma kebon doang, tanah, orang tuanya ninggalin tanah berapa? 100 meter. Punya anak laki 1, perempuan 2. Nah, begitu. Ya 100 meter bagi 4 aja. Bagi 4. Berapa 100 meter bagi 4? 25. Bagi indah, perempuan yang A dapat 25, perempuan yang B dapat 25, laki dapat 25 tambah 25 karena separuh dari ya perempuan. Jadi pas sudah habis sudah. Ya, laki dapat 50, perempuan dapat 25. Itu yang dimaksud lidzakari mislu hazil unsayain, seperti itu. Jadi palahu, maka bagi laki-laki nisful mali, dapat separuh daripada harta. Walahuma, dan untuk 2 anak perempuan ya an-nisfu, dapat separuh. Gitu. Jadi tadi kan 50-50 tuh. Yang 50 buat anak perempuan berdua, yang 50 lagi ya buat anak laki. Itu namanya
Ya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kalau ada kumpul 2 orang perempuan, di situ ada anak laki, maka anak laki dapat separuh. Nah, yang separuhnya itu buat orang perempuan berdua. Fa in kana ma'hu wahidatun, kalau seandainya bersama anak laki-laki itu dia punya saudara anak perempuan 1 doang. Berarti ini orang tua punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Nah, bagaimana? Falahas sulusu, maka bagi ya anak perempuannya dapat 1/3. Ya kan? 1/3. Sisanya berapa? Walahus sulusani. Nah, bagi yang laki-laki 2/3. Ya sama aja. Ini ya orang tua meninggal, kemudian ninggalin anak ada anak laki, ada anak perempuan cuma 2. Hartanya ada 100 miliar. Bagaimana 100 miliar? Bagi 3 aja. Iya, bagi berapa? Bagi 3. Nah, 1/3-nya buat anak perempuan. Nah, yang 2/3-nya ya anak laki. Paham gitu? Iya. Kalau tanahnya cuma ada 100 meter, orang tuanya meninggal, ninggalin anak laki-laki dan anak perempuan 2. Nah, itu 100 meter bagi 3. Ya, 100 meter bagi 3. Nah, 1/3-nya buat anak perempuan, sisanya 1/3 tambah 1/3 buat anak laki. Berarti anak laki dapatnya 2/3. Begitu. Ini namanya bab warisan. Nah, seperti itu. Sekarang ada yang nanya, Ustaz, itu bagaimana kalau anak laki-lakinya bilang begini, Ustaz, saya mau bagi sama aja dah. Saya punya saudara cuma 1 doang, laki-laki ya perempuan. Udah nggak apa-apa. Ya orang tua saya ninggalin 100 meter. Saya 50, saudara saya yang perempuan 50 juga. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang ngomong yang laki, bukan yang ngomong perempuan. Ya, jangan yang perempuan yang ngomong. Kata yang perempuan, Ustaz bagaimana sih? Ustaz bisa nggak bilangin bagi sama aja dah. Ya 50-50. Itu perempuan yang ngomong gitu. Nggak boleh. Ya, sebab ini yang punya siapa? Laki-laki. Yang punya laki-laki ngomong begini, Ustaz, saya kan orang laki-laki. Ya, gimana kalau saya bawa bagi sama aja? Perempuan sebagi 50, saya 50. Ya, cakep banget. Boleh? Boleh. Nah, begitu. Tapi kalau seandainya Ustaz sesuaikan dengan aturan agama aja, ya udah tadi 100 dibagi 3. Bagi 3 tuh tanah tuh 100 meter bagi 3. Nah, 1/3 buat perempuan, sisanya 2/3 itu buat yang laki-laki. Namanya 1/3 plus 1/3. Karena lidzakari mislu hadzil unsayain. Begitu. Nah, ini yang dimaksud falahus salus, ya falahas sulus bagi perempuan 1/3, walahu as-sulusani, sementara bagi yang laki-laki 2/3. Wa in parodo, kalau seandainya laki-laki doang sendirian, orang tua meninggal, punya anak satu-satunya laki-laki, hazal mal, maka laki-laki itu bisa memperoleh semua hartanya. Tuh, ini orang tuanya tanahnya ya uangnya ada 100 miliar, 100 ember, ya 100 ember. Dia meninggal, punya anak laki 1 doang, itu semuanya dikasih ke anak laki. Begitu. Jadi kalau anak laki itu menghabiskan, kagak tersisa. Ustaz, yang lain-lain nggak dapat, ya kagak udah. Ya, udah punya anak laki, semuanya ke laki. Tuh begitu. Hazal mal. Jadi orang laki itu bisa mendapatkan semua harta daripada orang tuanya. Orang tuanya punya harta cuma 100 meter, anaknya laki-laki 1, ya udah buat anak laki-laki aja 100 meter. Seperti itu, ya. Nah, ini yang dimaksud wa in paroda hazal mal. Kalau anak laki-lakinya sendiri, maka anak laki itu berhak untuk mendapatkan semuanya. Fa in kunna, kalau seandainya mereka ail aulad, yaitu anak-anak nisaan pakot, perempuan aja,
Kalau anak-anaknya perempuan semua, fauqas nataini di atas atau lebih dari 2. Anak perempuan semua 2, 3, ya dan seterusnya. Falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka dapatnya 2/3. Kalau anak nggak ada anak laki, anaknya perempuan semuanya, ya si A Aisyah, si B Khadijah, nah anaknya 2 atau lebih. Nah itu bagaimana bagiannya? Itu anak perempuan dapatnya 2/3. Ya, jadi 2/3 buat dia berdua atau dia bertiga. Masih ada sisanya? Masih. Berapa sisanya? 1/3. 2/3 buat anak perempuannya. Ya, ada sisanya 1/3. Nah ini sisanya buat siapa? Buat saudaranya almarhum. Gitu, saudara dapat tuh berarti. Kalau dia hanya meninggalkan anak perempuan. Paham ya Bapak ya? Nah seperti itu. Jadi falahunna sulusa ma tarak, maka bagi mereka ya itu anak-anaknya 2 maupun 3, ya itu dapatnya ya 2/3. Ma tarakal mayyit, apa yang ditinggalkan oleh mayit. Wa kadzal isnatani, begitu kalau seandainya saudaranya 2, li annahu lil ukhtaini, karena sesungguhnya dia punya 2 saudara perempuan. Biqaulihi falahumas sulusani, maka bagi 2 saudara perempuan tadi 2/3 mimma taraka, dari apa yang dia tinggalkannya. Fahuma aula, maka itu lebih utama. Wali annal binta, karena anak perempuan tastahiqus sulus, itu akan berhak mendapatkan 1/3 ma'az zakari, bersama laki-laki. Pama'al unsa, maka bersama perempuan aula, itu lebih lagi. Itu seperti itu. Ya, jadi kalau ada anak laki-laki aja, anak perempuan dapat 1/3. Nah begitu. Nah kalau nggak ada anak laki-laki, ya apalagi. Makanya tadi dapatnya berapa? 2/3. Nah sisanya 1/3-nya buat yang lainnya. Ya, buat saudara daripada almarhum atau yang meninggal dunia, yang meninggalkan warisan tadi. Fauq kila silatun. Lafaz fauq itu dikatakan silah. Wakila lidab itawahumi ziyadatin nasib, yaitu dikatakan untuk menolak keraguan-raguan tambahan bagian, biziyadatil adadi, dengan tambahan bilangan. 5 uhima, karena dipahami istiqaqul bintaini aslusain, hak 2 anak perempuan itu 2/3. Kalau anak perempuan ada 2/3. Bagaimana kalau lebih? Ya tetap dapat 2/3 juga, bagi 3. Kalau ada 4, ya 2/3 bagi ya 4. Begitu seterusnya. Sisanya 1/3 untuk yang lain. Min ja'lis sulus, dijadikan 1/3 lil wahidah, untuk yang 1 ma'az zakari, kalau memang di situ bersama dengan orang laki. Nah seperti itu. Nah nanti baru wa in kanat wahidatan falahan nisfu, kalau seandainya anaknya cuma 1 perempuan, dapatnya setengah. Ya nanti baru kita bahas. Ya jadi kalau ada ya orang tua punya anak perempuan satu-satunya, nah nanti ketika dia meninggal dunia tuh anak perempuan dapatnya berapa? Dapat separuh, ya anis, separuh daripada peninggalan ya almarhum ya atau almarhumah orang tuanya. Nanti sisanya baru diberikan kepada yang lain, karena perempuan kagak menghabiskan, ya setengah doang. Beda dengan laki ya. Kalau laki itu habis. Ya, jadi kalau punya anak laki 1, ya itu semuanya milik buat yang laki. Kalau anak perempuan itu paling banyak dapatnya berapa? Setengah, an-nisfu, ya setengah. Sisanya masih setengah lagi. Nah nanti kita akan bicarakan. Ya saya kira ini kali Bapak Saudara apa yang kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Saudara, ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021, tepatnya di bulan Desember. Berarti kita udah mau masuk tahun 2022. Nah karena itulah dari Pondok Pesantren Athari Al Muflihun ya mengeluarkan kalender tahun 2022. Nah ini saya berharap
Bapak Saudara ya supaya bisa memiliki yang hadir nih di sini biar bisa memiliki kalender ya Pondok Pesantren At-Tahir Al-Muflihun ya tahun 2022 ya tujuannya ya tidak lain saya pengennya supaya ini dibawa ke rumah setiap ngelihat kalender mohon doanya ya doain supaya ini pondok pesantren biar bisa cepat selesai dan dapat keberkahan guru-gurunya berkah santrinya berkah ya dan ilmu yang diberikan juga semuanya ya berkah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong ya Bapak dibawa ya minimal satu orang memiliki satu kalender. Nah begitu. Nah infaknya niatkan buat ya sodakoh buat ya membantu pembangunan pondok pesantren At-Tahir Al-Muflihun yaitu dengan nilai Rp50.000 ya Rp50.000 mudah-mudahan ya Bapak bisa memilikinya ya kemudian nanti mungkin nggak semua yang hadir di sini seandainya ada yang belum hadir atau tetangga-tetangga masjid jamaah masjid yang belum memilikinya saya mohon supaya diberikan juga ya saya kira ini kali Bapak Saudara agar bisa dipahami dan bisa dimaklumi mohon ridhonya dan mohon doanya semuanya baik dari pengurus Masjid Jami Al-Furqan maupun dari jamaah-jamaah Masjid Jami Al-Furqan. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan yaitu 50.000 untuk pengganti ya kalender sebagai niat membantu pembangunan pondok pesantren itu bernilai ibadah dan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Begitu juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Saudara yang senantiasa memberikan infak sedekahnya yaitu donatur bulanan yang sudah memberikan infak sedekahnya donatur bulanan itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan donatur yang Bapak berikan yang tidak pernah bosan-bosannya istiqomah terus nanti akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.